Harry tak bisa berkata-kata. Ia hanya tertunduk sambil memikirkan cara menjelaskan semuanya kepada Bibi. Tidak akan mudah, tapi ia tidak bisa main kucing-kucingan seperti ini dengan wanita yang sudah resmi menjadi istrinya. Jadi malam ini kita pisah ranjang, bisik Harry saat Dara duduk di sampingnya. Mau bagaimana lagi? Kamu harus pulang setelah ini. Jangan bicara yang tidak-tidak dulu, nanti asma akut Bibi kumat, bisik Dara balik. Harry mengendurkan dasinya karena rencana yang tersusun untuk part 2 malam panas mereka, harus diundur sementara waktu. Sudah pasti aku tidak bisa tidur malam ini. Dara tertunduk, berusaha menahan tawanya. Ia bisa merasakan betapa tersiksanya sang suami. Tapi untuk saat ini ia tidak bisa bicara dulu, ia harus memastikan kesehatan bibinya stabil. Seperti wanita usai senja pada umumnya, Bibi menderita hipertensi dan asma beberapa tahun belakangan. Ini dia. Ayo, siapa yang mau diurut lebih dulu? Bibi muncul sambil membawa ramuan khusus racikannya sendiri. Nak Harry saja, ayah nanti, masih bengkak ini, sahut paman. Hah, saya. Kedua mata Harry membulat. Seumur-umur dia tidak pernah diurut. Bibi tersenyum lebar lalu segera duduk di hadapan Harry. Akan sedikit sakit tapi tahan ya. Bisa, sebenarnya pergelangan kaki saya tidak terlalu parah. Harry memekik ketika Bibi menekan pergelangan kakinya dengan cukup keras. Sementara Dara, tak henti-hentinya menahan tawa melihat ekspresi lucu Harry. Paman dan Bibi pun ikut tertawa, mereka semua terlihat bahagia, tetapi apakah semua itu akan bertahan, jika Bibi tahu bahwa Harry adalah anak dari mendiang pria yang telah menghancurkan keluarganya. Wah, lega sekali. Semua baju laundryan sudah tersusun rapi di lemari, pakaian untuk besok sudah disetrika, tinggal menunggu Kofood datang mengantar makanan, ucap Stefan yang terlihat begitu lelah setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Begini nasib jadi bujangan, apa-apa sendiri. Tapi sekarang aku sudah bisa ambil cuti ya, Tuan Harry sudah jinak, giliran aku nyari di pawang. Saat tengah sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Stefan segera bergegas menuju pintu masuk apartemennya karena ia berpikir pasti yang datang adalah kurir Kofood. Namun, saat pintu terbuka ekspresi wajahnya berubah jadi datar. Ya, siapa lagi kalau bukan Harry? Kau lama sekali. Ketus Harry yang terlihat menahan rasa sakit di kakinya. Anda kenapa kesini malam-malam? Saya bukan istri simpanan. Ini bukan tempat pelampiasan, ucap Stefan. Apaan sih? Awas, aku mau masuk. Harry melangkah pincang masuk ke area dalam apartemen Stefan. Cek, haha. Apa Anda baru saja dihajar Nona Dara, sampai pincang seperti itu? Tanya Stefan sambil tekeke saat melihat cara berjalan Harry yang tak seperti biasanya. Bukan. Harry mendudukkan tubuhnya di sofa sambil meletakkan sebelah kakinya di atas meja. Tadi aku diurut oleh bibinya Dara, padahal aku hanya pura-pura terkilir, nah sekarang malah benaran sakit. Seharusnya aku pura-pura pingsan saja tadi. Haha, itu namanya kualat sama orang tua. Sampai kapan juga Anda akan menyembunyikan semuanya? Anda tinggal minta maaf dan menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Saya yakin Bibi pun akan mengerti. Tidak semudah itu. Bibi lebih keras dibanding paman. Harry merebahkan tubuhnya di atas sofa. Setiap orang punya luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata maaf dan penjelasan. Aku menghormati beliau dan secara perlahan aku ingin memperlihatkan bahwa keluarga Mauven tidak seburuk yang beliau pikirkan. Terus, tujuan Anda kemari untuk apa? Tanya Stefan sambil bersedekap dada. Aku mau mandi,
butuh makanan, mau tidur. Tolong siapkan aku pakaian ganti dan buatkan aku kopi panas, perintah Harry. Stefan tikeke sambil menggeleng tak percaya. Hah? Anda tahu, tadi saya baru saja berpikir untuk mengambil cuti, agar bisa fokus mencari pasangan tapi ternyata belum bisa dan tidak akan bisa, sebelum saya memastikan Anda tidak datang kemari lagi, merengek seperti bayi. Harry bangkit dari posisi berbaringnya dengan raut wajah kesal. Hei Stefan Angrotony Snowden William, akulah yang membesarkan kamu sampai setua ini, berbaktilah sedikit. Untuk apa kau menikah sekarang? Cinta tak selamanya indah nak-nak. Kau tidak lihat bagaimana aku pontang-panting selama 12 tahun baru bisa menikahi Dara. Nanti aku yang carikan jodoh, kau mau yang seperti apa? Saya mau yang spek Nona Dara, kau dua juga tidak apa-apa, ucap Stefan lalu tekeke sendiri. Harry mengangkat kedua tangannya ke udara. Kalau itu aku menyerah, istriku tidak ada duanya. Dia benar-benar luar biasa dari segala aspek. Ia kembali merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil memandangi langit-langit ruangan. Sentuhannya, bahkan deru napasnya tidak ada yang sama dengan dirinya. Stefan membulatkan kedua matanya karena akhirnya menemukan jawaban dari keanehan yang terjadi kepada Harry sejak kemarin pagi. Jangan-jangan Anda. Ia menoleh menatap sang atasan dengan tatapan tak percaya. Sudah. Harry mengangguk dengan percaya diri. Hei ayolah jomblo tidak boleh tahu. Sudah jangan banyak tanya. Sana siapkan aku pakaian, aku mau mandi. Go food. Sahut seseorang dari luar unit apartemen. Nah itu makanan. Kamu perhatian sekali, sudah memesan makanan untukku. Kalau begitu aku makan dulu baru mandi, ucap Harry lalu segera bergegas menuju pintu untuk mengambil makanan pesanan Stefan. Itu makanan untuk saya. Keesokan harinya, Harry kembali ke kantor seperti biasa. Bedanya pagi ini ia berangkat dari apartemen Stefan, ia enggan untuk pulang untuk menghindari pertanyaan sang mama. Untung saja Stefan sebagai asisten yang harus siap kapan saja, selalu menyimpan stok pakaian kerja Harry di bagasi mobil, bahkan di lemarinya sendiri. Perjalanan menuju kantor terlihat sedikit padat hingga beberapa kali Stefan menguap karena bosan. Hal itu sepertinya tidak berlaku untuk Harry yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang ia ketik hingga tersenyum-senyum sendiri. Tuan, Anda sedang apa sih? Mengirim puisi untuk Dara. Aku mengarangnya sendiri. Puisi. Stefan berusaha menahan tawa saat mendengar ucapan Harry. Anda kuno sekali. Wanita zaman sekarang, lebih suka ditelepon secara langsung. Jangan berani kirim pesan teks begitu. Benarkah? Harry selalu terlihat polos setiap kali Stefan bicara tentang cara menaklukkan hati wanita. Jadi aku telepon saja sekarang. Iya, langsung saja. Di tempat berbeda, setelah selesai memandikan Clayton, Dara bermain dengan bayi kecilnya itu di atas ranjang. Anak baik bisa tidur di mana saja, tidak rewel. Anak ibu memang hebat sekali. Bayi kecil itu tertawa saat mendengar ucapan Dara. Hingga setelah beberapa saat suara dering ponsel di atas nakas mengalihkan fokus Dara. Halo. Dara, nanti siang aku akan datang ke sana, ada sesuatu yang kamu mau, biar aku belikan. Tidak ada. Bagaimana kaki kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Malam tadi aku menginap di tempat Stefan dan aku tidak bisa tidur karena memikirkan kalian. Dara nampak menahan senyum. 2 hari lagi, kami akan pulang. Kamu. Jangan khawatir. Saat tengah asik menelpon, Bibi tiba-tiba masuk sambil membawa nampan di tangannya.
Beliau nampak menyimak pembicaraan sang keponakan dengan seseorang di ujung telepon. Bibi terlihat semakin curiga saat melihat Dara tersenyum-senyum sendiri. Dara. Spontan Dara segera mengakhiri panggilan telepon itu saat mendengar suaranya bibinya. Ah Bibi, itu apa? Ini jus buah, tadi Bibi buat banyak sekalian untuk paman kamu, ucap Bibi sambil meletakkan nampan di atas nakas. Bibi mau bawa Clayton ke teras depan, udara pagi ini sangat segar dan cahaya matahari juga sangat hangat. Iya boleh. Kalau begitu sekalian, aku mau mandi juga. Tolong jaga Clay sebentar ya nenek. Dara membiarkan Bibi menggedong Clayton dan membawanya pergi. Sesaat setelah kepergian Bibi, Dara meraih segelas jus di atas nakas sambil kembali menghubungi Harry. Halo, maaf tadi Bibi datang jadi aku tutup. Dara dan Harry kembali melanjutkan obrolan mereka. Sementara di luar sana, Bibi menggedong Clayton ke teras depan, menghampiri paman yang sedang duduk di kursi kayu sambil menikmati jus buahnya. Ayah, ibu mau bicara. Bicara saja Bu, ada apa? Tanya paman sambil mencoba menahan rasa sakit di pergelangan kakinya. Tadi ibu dengar Dara sedang menelpon seseorang. Dari cara bicara dan raut wajahnya, sepertinya Dara sudah punya pacar. Kering. Sendok di tangan paman sampai terjatuh saat mendengar asumsi sang istri. Mana mungkin ibu salah dengar itu. Dara itu tidak punya pacar. Tapi sudah punya suami, batin paman. Masa sih, tapi firasat ibu agak lain. Dia tidak seperti biasanya. Kira-kira siapa ya, kenal di mana? Jangan sampai dia salah pilih lagi, ucap Bibi yang terus berasumsi sendiri. Sudah jangan dipikirkan lagi. Dara itu sudah dewasa, dia sudah pernah menjalani pahit manisnya kehidupan, dia pasti sudah tahu apa yang baik dan buruk untuknya. Mending kamu ngomong sama Clayton, dari tadi liatin kita ngomong. Iya sampai lupa. Duh tampaknya, mirip siapa sih, perasaan tidak mirip nak harimau, ucapan Bibi yang terlihat gemas. Mirip mendiang mamanya kali ya, sahut paman. Siang ini Harry kembali ke rumah setelah mendapatkan laporan penting dari salah satu detektifnya yang ia minta untuk menyelidiki segala aset yang selama ini disembunyikan asal-usulnya oleh Nico. Beberapa aset penting yang tercatat sebagai milik Tuan Nico, sudah ditandatangani dan sahkan oleh Tuan Johan dan Nyonya Liana sendiri, Tuan. Ucapan detektif itu terus terngiang-ngiang di benak Harry. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, kenapa ayahnya memberikan aset senilai triliunan kepada Nico yang notabene tak ada hubungan darah apapun dengan keluarga Mauven. Harry, siang-siang kau pulang, tidak ke kantor? Tanya Nyonya Liana yang sedang duduk santai di sofa ruang keluarga. Bukannya menjawab, Harry malah duduk di hadapan sang mama sambil menyodorkan map di atas meja. Mama harus jelaskan, ini apa? Nyonya Liana yang terlihat penasaran, segera meraih map itu dan langsung membukanya. Awalnya ia terlihat santai saja hingga beberapa saat kemudian, wajahnya berubah pucat pias. Kenapa 30% aset keluarga Mauven tertera atas nama Nico? Apa selama ini mama dan ayah menyembunyikan sesuatu dariku? Nyonya Liana semakin terlihat panik, bibirnya bungkam, seolah kebingungan harus mengatakan apa. Kedua matanya sibuk melirik kanan kiri seolah menghindari tatapan sang putra. Ma, jawab aku. Pasti ada alasannya, kan? Harry mulai mendesak karena ekspresi wajah mamanya semakin memperkuat keyakinan diri, bahwa selama ini ada hal yang tidak ia ketahui. Kita bicara di atas, ikut mama. Nyonya Liana segera berdiri dari posisi duduknya melangkah cepat menuju tangga, diikuti Harry setelahnya. Sesampainya di dalam ruangan,
Harry menghampiri sang mama yang sedang berdiri di balkon kamarnya. Kenapa tiba-tiba mama seperti ini? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Kenapa ayah begitu memihak keluarga Nico? Nyonya Liana berbalik menatap putranya dengan bibir bergetar menahan isak tangis yang akan segera tumpah. Sebenarnya, ada apa? Kenapa mama malah menangis? Nyonya Liana menyeka air matanya lalu melangkah melewati Harry menuju laci nakas. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam laci dan segera diletakkan di atas meja. Baca sendiri, mama tidak tahu harus menjelaskannya. Tanpa mengatakan apapun Harry duduk, membuka amplop besar di atas meja. Terlihat beberapa dokumen dan sepucuk surat di sana. Ia pun mencoba untuk tetap tenang meski perasaannya semakin tidak enak. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa saat mencoba untuk memahami dan membaca surat yang ditulis sendiri oleh sang ayah, akhirnya Harry terdiam dengan wajah datar. Ia meremukkan kertas itu di telapak tangannya. Jadi Nico anak biologis ayah. Nyonya menghela napas berat sambil mengangguk pelan. Sebelum menikah dengan ayah Liora, ibu Nico menjalin hubungan terlarang dengan ayah kamu. Harry masih terlihat tak percaya. Pria yang selama ini ia anggap teman, saudara ternyata adalah anak dari hasil hubungan gelap ayahnya. Sejak kapan mama tahu tentang perselingkuhan ayah? Sejak kamu lahir, jawab Nyonya Liana singkat. Kedua matanya terpejam saat air mata kembali mengalir di sudut matanya. Ia kembali mengingat masa-masa sulit yang menguras air mata dan menghancurkan mentalnya. Mama sudah tahu sejak aku lahir, tapi mama masih bertahan. Harry kembali mengusap wajahnya dengan kasar karena kenyataan pahit yang baru ia ketahui setelah 29 tahun terakhir ke dunia. Mama bertahan demi mempertahankan posisi kamu. Mama tidak sudi wanita itu menjadikan anaknya sebagai penerus keluarga Mauven. Mama melakukan segala cara untuk menyingkirkan wanita itu dari hidup ayah kamu, hingga sahabat mama sendiri berhasil merebut hati selingkuhan ayah kamu dan akhirnya mereka menikah lalu lahirlah Liora. Masalah perjodohan kamu dan Liora, itu adalah ancaman dari Nico. Jika mama dan ayah tidak setuju maka dia akan memberitahu kamu fakta ini. Mama tidak ingin kamu terluka. Kamu selalu bertanya kepada Nico tidak akur dengan papanya di London, ya sekarang kamu pasti sudah tahu jawabannya. Brengsek. Harry mencengkram erat kedua lututnya dengan kedua mata memerah. Mama mengorbankan perasaan selama bertahun-tahun demi pria seperti ayah. Nyonya Liana berpindah duduk di samping putranya. Jangan bicara seperti itu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan kamu. Mati pun mama rela asal mama sudah memastikan masa depan kamu terjamin. Harry menatap sang mama dengan mata berkaca-kaca. Maaf. Maaf. Tidak apa. Jangan minta maaf. Nyonya Liana bersandar di bahu Harry dan kembali menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba Harry kembali membayangkan sikapnya kepada sang mama yang terkadang tidak sopan. Sering membangkang. Tak jarang pula ia melarang sang mama untuk melakukan apa yang diinginkan. Kini Harry menyadari satu hal, kenapa di usia setua ini, mamanya begitu suka pergi liburan, belanja barang mewah, suka berpesta bersama teman-temannya. Itu semua karena saat muda, Nyonya Liana tak pernah mendapatkan kebahagiaan dari suaminya sendiri. Mama hanya bisa berpesan, jangan lengah lagi. Nico tidak akan menyerah sebelum mendapatkan semua yang kamu miliki. Karena hingga hari ini mama yakin dia masih menganggap jika apa yang kamu miliki adalah miliknya. Harry membawa sang mama ke dalam dekapannya. Jangan dipikirkan lagi. Semua akan baik-baik saja. Dengan raut wajah datar, Harry melepaskan pelukan sang mama darinya lalu berdiri. Mama istirahat saja,
aku harus kembali ke kantor. Harry, kamu yakin baik-baik saja, dengar. Mama nak. Nyonya Liana mencoba mencegah putranya tetapi Harry terus melangkah pergi. Ia tahu saat ini putranya begitu kecewa setelah mengetahui bahwa ayah yang begitu ia banggakan selama ini bukan hanya memisahkan ia dengan cinta pertamanya tetapi juga seorang buaya darat, pengkhianat. Sejak kecil Johann Mauven adalah sosok superhero bagi Harry. Ia selalu membanggakan ayahnya di depan semua orang, bahkan di hadapan Nico. Namun, ternyata sang ayah telah menyakitinya sejak lama. Apa yang ia lihat diri ayahnya, jauh dari kenyataan yang ada. Sekuat apapun seorang pria, saat motivasi terbesarnya dalam hidup ternyata tak lebih dari seorang brengsek, tentu ia akan sangat kecewa dan marah. Tuan, baik-baik saja? Tanya Stefan yang baru saja sampai dan mendapati Harry keluar dari pintu utama. Harry tak menghiraukan Stefan. Ia terus melangkah menuju mobilnya yang terparkir di halaman mansion. Stefan tak menyerah begitu saja, ia kembali menyusul Harry sebelum masuk ke dalam mobil. Tuan, mau kemana? Biar saya antar. Pulanglah, aku ingin sendiri. Harry hendak meraih handle pintu mobil tapi Stefan kembali mencegahnya. Biar saya yang menyetir, saya mohon. Jangan pergi sendiri dalam keadaan seperti ini. Bisa. Harry menghela napas panjang lalu segera masuk, duduk di kursi belakang mobil. Stefan terlihat begitu lega. Ia juga masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan halaman mansion. Selama bertahun-tahun bekerja dan menghabiskan waktu bersama Harry, ia menjadi peka dalam segala situasi yang dihadapi atasannya. Bagi Stefan, Harry adalah sosok kakak yang sangat berjasa dalam hidupnya. Ia rela melakukan apapun demi memastikan Harry bahagia. Tuan, Anda mau kemana? Tanya Stefan setelah beberapa saat hening, mencari waktu yang tepat untuk angkat bicara. Bawa aku ke bekas taman hiburan milik ayah, jawab Harry dengan pandangan yang terus mengarah keluar jendela mobil. Baik, Tuan, ucap Stefan sambil melirik Harry dari cermin depan mobil. Ketika sang atasan terlihat melamun, Stefan pun memanfaatkan kesempatan untuk mengirim pesan singkat kepada Dara. Stefan segera meletakkan ponsel saat mendengar Harry memanggilnya. Iya, Tuan. Jika kamu berniat untuk mengkhianatiku juga, bisakah kamu menjelaskan salahku di mana? Baru setelah itu kamu boleh menusukku dari belakang. Aku hampir kehilangan semua orang yang aku percayai. Jika setelahnya kamu juga seperti mereka, lantas orang seperti apa lagi yang harus aku percayai? Kedua mata Stefan memanas saat mendengar ucapan Harry. Tidak akan pernah, Tuan. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Baik dulu ataupun sekarang. Anda bisa memegang ucapan saya. Rasanya baru kemarin malam, ia tertawa dan bergurau dengan Harry. Hari ini ia harus kembali melihat sisi rapuh Harry yang jauh lebih besar jika dibandingkan saat kehilangan Liora setengah tahun yang lalu.